siang Pak Widi. Selamat siang Pak Wal. Apa kabar Pak Wal? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, maksud dari kedatangan saya ke sini tidak lain itu ingin menanyakan kepada Bapak perihal pengalaman Pak Widi selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Majasari ini yang berkaitan dengan dilema atau pengambilan keputusan Pak Widi yang mengandung unsur dilema, dalam arti mungkin ada dua keputusan yang menurut Pak Widi itu sama-sama benar, tapi di sisi lain Pak Widi harus mengambil salah satu keputusan tersebut. Lah dari tentunya dari kasus-kasus tersebut selama ini itu Bapak Widi itu dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Pak Wal, terima kasih bahwa sebagai kepala sekolah itu tentunya kita harus mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin ada di sekolah, seperti halnya di sekolah kami Pak Wal. Jadi kita harus mengidentifikasi yang pertama adalah tentang dilema etika, apakah itu tentang bujukan moral. Kalau dilema etika itu biasanya itu kita dihadapkan pada kasus sesuatu yang sama-sama benar, jadi dua-duanya sama-sama benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu adalah tentang yang satu benar, yang satu adalah tentang pelanggaran seperti itu atau berhubungan dengan aturan seperti itu. Selama ini bagaimana menurut Pak Widi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ya. Kami ceritakan dulu Pak Wal bahwa di sekolah kami kemarin kebetulan pas kenaikan kelas itu juga kami mengalami dilema etika, di mana anak itu nilainya kurang dan tidak dinaikkan kelas oleh gurunya seperti itu. Ya maka kami otomatis sebagai kepala sekolah harus mampu mengambil kebijakan bagaimana mengatasi dilema etika tersebut. Kemudian Pak Widi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Widi lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Ya tentunya kami sebagai kepala sekolah apabila menjumpai hal tersebut maka kami akan melaksanakan musyawarah bersama Dewan Guru seperti itu. Jadi musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah betul. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan sampai 8 kalau nggak salah ya. Siap. Ini yang keempat ini hal-hal apa yang selama ini Bapak Widi anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Iya. Jadi ya kita harus melakukan preventif dulu atau pencegahan Pak Wal sebelum terjadi permasalahan itu. Jadi kita harus bisa memprediksi permasalahan-permasalahan yang barangkali nanti ada, maka kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu seperti itu agar tidak terjadi sesuatu atau permasalahan. Terus untuk selanjutnya kira-kira apa yang menjadi tantangan dari Pak Widi dari kasus-kasus tersebut Pak? Ya, untuk tantangannya adalah kadang ya kita itu dihadapkan pada dua sisi itu ya, yang satu benar, satunya juga benar. Ya, maka tentunya kita harus mengarah pada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Untuk selanjutnya yang akan saya tanyakan itu berkaitan dengan apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu untuk dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya. Untuk pemecahan masalah dilema etika biasanya kita kan secara insidental Pak. Jadi tidak terjadwal, tapi misalkan begitu ada masalah atau ada permasalahan-permasalahan yang mendesak itu, maka kepala sekolah langsung memutuskan untuk melakukan musyawarah bersama dengan guru-guru. Kemudian Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Berarti untuk membantu permasalahan dilema etika, biasanya kami tentunya sharing dengan Bapak dan Ibu guru, dan apabila ada terjadi kendala maka kami juga sharing kepada atasan, pengawas atau koordinator. Untuk yang terakhirnya Pak, pertanyaan yang terakhir ini dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, itu pembelajaran apa yang didapat dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, baik. Pembelajaran yang kami dapat dari kasus-kasus itu, maka kepala sekolah itu harus menjadi teladan, teladan dan bisa mengambil sikap. Walaupun sebelum kita mengambil sikap, kita harus berpikir apakah sikap atau keputusan yang kita ambil itu berlawanan dengan dilema atau mungkin berlawanan dengan nilai yang kebajikan. Maka kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi bahwa apa yang keputusan kita buat itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan, dan kalau bisa itu perlu dimusyawarahkan seperti itu. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Kemudian ya tidak lupa saya juga berterima kasih kepada SD Negeri 1 Majasari ini yang sudah mengizinkan saya untuk wawancara Pak Widi selama kurang lebih berapa menit ini. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini masih ada tugas. Jadi saya mohon pamit Pak. Siap. Oke. Terima kasih sama-sama. Awal semoga sukses, lancar. Amin.
Selamat siang Pak Mahadi. Baik, selamat siang. Mohon maaf Pak sebelumnya mengganggu waktunya Bapak di sini. Sebelumnya begini Pak, maksud dari saya menghadap ke Pak Mahadi itu berkaitan dengan wawancara saya tugas dari CPP di mobil demonstrasi kontekstual, yaitu untuk menanyakan tentang pengalaman Pak Mahadi selama menjadi kepala sekolah SD Pusat Kobotan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan Pak. Di sini dalam mungkin sudah tidak mungkin lagi, pasti ada yang namanya permasalahan yang ada dua kasus di rumah kita yang di situ mengandung benar dan Bapak harus salah satunya memilih kasus tersebut. Tentunya dari kasus-kasus tersebut selama ini Pak, bagaimana menurut Pak Mahadi dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Wal. Semoga dalam kegiatan ini bisa lancar. Terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan benar yang sama-sama benar, kemudian tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada larangan secara hukum. Tapi yang jelas kalau kita jabarkan kaitannya dengan identifikasi itu, kalau tidak salah ada langkah, ada 9 langkah langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi ini kalau ada masalah yang seperti ini, mau tidak mau ya selaku kepala sekolah harus mengambil langkah-langkah di dalam 9 langkah itu. Karena selama ini yang belum pernah terjadi yang terjadi. Untuk selanjutnya mungkin selama ini Pak Mahadi, bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu yang mengandung nilai kebajikan. Jadi yang saya ambil tetap ada 4 langkah. Ada 4 langkah prinsip pengambilan suatu keputusan, yaitu diantaranya ada negosiasi, kemudian tergantung dilihat dari masalahnya itu masuk ranah apa. Kalau ranah negosiasi, kita harus bernegosiasi dengan teman sejawat, kemudian ada input dan output sehingga kita mengambil keputusan itu bisa tepat sasaran. Selama dalam menjalankan pengambilan keputusan itu salah satunya itu yang musyawarah. Kalau kami cenderung musyawarah tidak hanya kepada bapak dan ibu guru, tapi diprioritaskan bapak ibu guru kan karena yang ada di sekolah. Tapi yang jelas keputusan itu juga kalau memang perlu itu dengan warga sekolah, karena kita harus melihat kepentingannya melihat masalahnya itu siapa dan gimana dalam yang terkena masalah itu. Ini itu Pak. Lanjut untuk yang pertanyaan yang ketiga nih Pak, mungkin tadi sudah di salah satunya diutarakan oleh Pak Mahdi, tapi di sini saya ingin mengulang Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah itu sebenarnya ada 7 prosedur menurut Glenfiddich itu. Tapi kita salah satunya hanya mengambil langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah melakukan musyawarah melalui rapat baik dengan guru maupun warga sekolah dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Mahadi itu dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu, yang paling efektif menurut Pak Mahadi? Yang paling efektif ya kita melakukan satu secara kolaboratif, yang kedua proaktif terhadap permasalahan yang ada, kemudian hal yang dianggap efektif pengambilan keputusan itu adalah komunikasi
itu penting dengan para guru maupun dengan warga sekolah. Dalam kasus-kasus tersebut sudah pastinya ada hal-hal yang paling menantang ya Pak ya. Menurut Pak Muhadi itu tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa tuh? Yang menurut Pak Muhadi itu yang tantangan yang paling menantang gitu Pak? Ya kembali lagi ke tadi ya, kita bisa kolaboratif tidak. Kalau kita sudah menjalankan kolaboratif itu adalah sebuah tantangan itu yang kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurang sadarnya tentang komunikasi itu. Kembalinya itu ya kolaboratif, kemudian proaktif, berpikir positif. Nah, kalau itu bisa menjalankan, itu sebuah tantangan yang luar biasa dan kadang-kadang belum tentu semuanya bisa melakukan hal itu. Kemudian untuk selanjutnya Pak, di sini apakah Pak Muhadi itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tersendiri dalam sebuah penyelesaian kasus di Dilema Etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu Pak? Itu sebenarnya kayaknya kan masalah itu sebenarnya sebuah kasus itu tidak ada secara kita membuat tata kelola penjadwalan karena kita tidak tahu kasus itu datangnya kapan dan di mana kepada siapa, sehingga kita tidak merancang ini harus ada jadwal terstruktur dan lain sebagainya, tidak ada karena ini adalah secara tiba-tiba. Tapi kita tetap mengantisipasi permasalahan yang bakal muncul itu kapan dan di mana kepada siapa, karena kita di lingkungan sekolah ya kita antisipasinya, belajarnya ya tentang kasus-kasus yang mungkin bisa muncul di sekolah. Untuk selanjutnya Pak, ini apakah seseorang itu atau yang mempermudah atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Ya itu tadi kembalinya lagi kolaboratif untuk kan melibatkan pihak baik guru, wali kelas, guru mapel, semuanya itu bareng-bareng. Jadi ada kolaborasi, kerjasama, komunikasi itu yang menjadi titik berat untuk bisa membantu mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Iya Pak. Kemudian untuk selanjutnya dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari permasalahan pengambilan keputusan dilema etika seperti itu? Pembelajaran yang dapat kita petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan. Maka titik beratnya itu kita seorang guru, pendidik, kepala sekolah termasuk semuanya itu adalah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ketika seseorang bisa beradaptasi dengan lingkungan, ketika sudah kenal dengan lingkungan itu, maka kita bisa insya Allah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul, paling tidak mengantisipasi hal-hal yang bakal timbul di suatu sekolah atau di suatu tempat karena kita sudah paham betul tentang lingkungan kita, budaya kita, karakter kita. Ini seperti itu Pak. Terima kasih Pak Muhadi atas semua jawaban-jawabannya. Semoga ini sangat bermanfaat buat saya dan karena saya juga masih ada tugas, saya mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Pak Muhadi. Ya sama-sama. Semoga Pak Wal dalam menjalankan tugas dan dalam hal nanti sekarang menjadi CGT, besok menjadi guru, benar-benar menjadi guru yang saya sudah bisa lulus. Amin. Sesuai dengan harapan, sukses selalu, mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan ini dan bisa memberi contoh motivasi kepada guru-guru yang belum mengikuti CGT. Pak, pamit ya.